kalau si Neng jajannya ini dari siapa Neng dikasihnya? Sama nenek. Sekarang ya, Mm-mm. ada lah kerja. Oh, kerja, jadi suka. Kerja sendiri. Oh, jadi suka kerja. Berarti itu waktunya kan si Neng sekolah. Berarti kerjanya sebelum sekolah. Sebelum. Jadi kan jam 4 Iya, udah bangun, udah terus bangun. pagi-pagi banget ke rumah Oh, yang nyuruh gitu oh, ya. yang nyuruh, ada orang yang Ada nyuruh. orang yang nyuruh. Itu kerja apa? Kerja buat itu sayuran atau apa? Dagang apa sih? Lumpia ya? Oh, bukan dagang sayur, Bukan. dikira dagang sayuran gitu, mungkus-mungkus gitu. Oh, jadi di tukang lumpia. Nah, di tukang lumpia. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Kang Nan. Pada kesempatan kali ini saya akan mengunjungi lagi Neng Lisna yang tinggal di rumah terpencil atau tempat terpencil, teman-teman. Dan di depan saya ini ada satu rumah. Nah, dan ini adalah rumah kosong, teman-teman. Dulunya rumah ini aktif, namun penghuninya meninggal dunia. Jadi rumah ini kosong, keluarganya gitu baik. Yang punya rumah ini baik gitu, teman-teman. Jadi ngasih listrik tanpa berbayar buat menerangi rumah Neng Lisna, teman-teman. Nah, untuk menuju ke rumah Neng Lisna kita mapai jalan setapak ini, teman-teman. Kalau kesananya itu udah nggak ada rumah lagi, teman-teman. Nah, akan saya ceritakan sedikit ya, teman-teman, tentang kisah Neng Lisna. Tapi lebih baiknya nanti kita ngobrol aja lah langsung ya, teman-teman, tentang kehidupan Neng Lisna gitu. Kenapa Neng Lisna bisa sampai tinggal di tempat terpencil seperti ini gitu. Dan kenapa sampai tinggal sama neneknya gitu ya, teman-teman. Wow, ada cau nih, teman-teman. Tuh, udah kelihatan dari sini rumahnya, teman-teman. Dan benar-benar mencil sekali, dikelilingi sama hutan, teman-teman. Kalau ke sebelah sananya itu hutan yang cukup lebat, dan pohon-pohonnya juga lumayan sangat besar-besar dan tinggi, teman-teman. Wow, sungguh luar biasa ya, Neng Lisna yang gadis cantik rela tinggal di rumah terpencil. Ya, mungkin karena keadaan gitu ya, teman-teman. Nah, bisa dilihat sama teman-teman, ini benar-benar mencil. Tuh, kanan kirinya dikelilingi sama pesawahan. Kalau ke belakangnya itu hutan, teman-teman. Kalau ke depannya masih ada pesawahan. Dan di bawah sana itu ada walungan, teman-teman. Nah, ini saya jalan dari arah depan. Biasanya saya jalan dari belakang. Karena untuk menuju ke rumah Neng Lisna banyak akses jalan, teman-teman, karena tempatnya juga di tempat yang terpencil, jadi banyak jalan. Dan bisa dibayangkan sama teman-teman semua ya, apabila di waktu malam bagaimana sepinya, bagaimana sunyinya, tanpa tetangga. Dan mungkin Neng Lisna sama keluarga cuma ditemani sama suara-suara kodok saja mungkin ya. Wow, luar biasa. Nah, ini kita udah nyampe nih, teman-teman.
ke rumah Neng Lisna. Assalamualaikum. Wah, kedengaran ada. Aduh, alhamdulillah nih ada. Apa kabar Neneng Liska ya? Kalau ini Neng Lisna. Oke, duduklah di sini duduk. Duduk. Nah, ini Neng, maaf ya, saya datang lagi ke sini ya. Ya, yang pertama ingin bersilaturahmi ya sama Neng Lisna. Yang kedua ya ingin melihat Dede nih, Dede Liska ya. Dede Liska yang udah yatim dari umur berapa ya? Yatim dari umur 6 bulan ya. 6 bulan tinggalkan sama ibunya nih teman-teman. Ya. Dan tinggal sama kakaknya yaitu Neng Liska. Lisna bersama nenek ya. Dan mamang di tempat terpencil. Sungguh luar biasa perjuangan gadis cantik yang tinggal di tengah-tengah hutan. Nah, nggak apa-apa nih di videoin. Nggak apa-apa ya. Udah sekolah berarti hari ini? Udah, baru pulang ya. Pulangnya sekarang mas sore ya Neng? Sore. Karena ada peraturan baru ya dari Bapak Gubernur. Betul. Berarti itu biasa tiap harinya jam berapa pulangnya? Pulang sekolah jam 3 setengah 4. Waktu normal tuh kalau lagi normal. Iya. Berarti setengah 4 ya? Setengah 4. Setengah 4 berarti udah ada di rumah. Kalau perjalanan menuju sekolah nih, ya. Neng Liska suka pakai ojek atau jalan kaki? Jalan kaki. Jalan kaki. Jalan kaki. Kira-kira ada berapa meter tuh dari sini? 500 meter ada nggak? Ada kali ya. Lumayan jauh ya? Lumayan jauh. Ya, lumayan jauh dari apa sih namanya pagi banget. Dari pagi banget, berarti pagi-pagi itu udah standby ya? Iya benar. Karena sekarang mah jam berapa? Setengah 7? Jam setengah 7 udah masuk. Biasanya mah kan melaksanakan duha lah di sekolah. Oh berarti ya. Sebelum masuk duha dulu. Duha dulu. Sebelum masuk duha. Ya kalau di madrasah begitu ya. Banyak kegiatan. Ya, kalau Neng Liska mah Liska ya betul belum sekolah ya? Belum. Masih usia 5 tahun. Berarti sekarang mah Neng Lisna kalau misalkan pulang sekolah berarti sekitaran jam 4 ada di rumah ya? Ya betul. Jam 4 ada di rumah. Ada di rumah. Misalkan kalau mau main ke sini teh berarti harus jam 4. Jam 4. Supaya Neng Lisnanya ada. Hari ini belajar tapi normal. Apa lagi bebas? Tapi kan sekarang teh ada kegiatan kerja bakti di sekolah. Jadi agak awal pulangnya. Oh, jadi enggak seperti biasanya pulang udah asar ya? Udah asar. Berarti sekarang mah sebelum asar juga sudah pulang. Tapi besok sampai lusa-lusanya mungkin normal lagi. Normal lagi sampai asar lagi ya? Ya. Kalau tadi kan pulangnya Neng Liska lumayan agak awal ya? Ya. Nah, ngapain aja di rumah? Apa main? Paling istirahat sebentar ya, terus jagain si Dede ya. Ya. Paling bantu nenek lah dikit-dikit kukumbahnya. Ya, betul. Kumbah. Cuci pakai baju sendiri gitu ya. Oh iya. Harus rajin. Iya. Karena kalau nggak sama Neng Lisna sama siapa? Masa sama nenek ya? Kasihan. Betul. Nah, kalau boleh tahu nih, Neng Liska, nggak apa-apa nih, saya nanya lebih dalam lagi gitu. Boleh. Ya, ini mah kalau misalkan mau dijawab, boleh. Kalau enggak mau diungkapin, nggak apa-apa, di skip. Nah, ini kan Neng Lisna nih, tinggalnya sama nenek ya. Kalau boleh tahu, dari usia berapa atau udah berapa lama gitu, Neng Lisna tinggal sama nenek gitu? Dari bayi.
Aku dari bayi. Dari bayi. Ya, dari bayi. Dari bayi itu udah diasuh sama nenek. Sama nenek. Bayi banget lah, kayak seminggu kan. Berarti baru seminggu. Seminggu lahiran terus di kesini. Dari seminggu lahiran langsung diasuh sama nenek. Asuh sama nenek. Itu ibunya atau bapaknya jadi gimana itu? Kok sampai diasuh sama nenek gitu? Cerai apa gimana? Ya, cerai. Waktu Neng Lisna berarti usia 7 hari ya? 7 hari. 7 hari orang tua Neng Lisna bercerai. Dari bapak teh dianterin ke nenek. Iya karena bapak juga harus mencari uang ya. Ya buat biaya Neng Lisna, buat bantu nenek juga ya. Ya. Berarti dari usia 7 hari ya. Wow, masih bayi banget. Iya. Masih kecil banget. Nah, ini sekarang ibunya tahu Neng Lisna di mana? Tahu. Ada. Suka bertemu atau suka menemui gitu Neng Lisna? Suka. Berarti suka bertemu. Suka bertemu. Ya. Berapa kali tuh kalau boleh tahu? Sampai usia segini? Mungkin jarang ya. Soalnya teh punya anak lagi, punya keluarga baru lagi. Berarti udah nikah lagi ya? Nikah lagi mama teh. Jadi Kak mau nemuin aku teh jarang. Mungkin beberapa tahun sekali lah. Iya. Ya karena punya keluarga juga ya. Punya keluarga kalau baru. Beda lagi kalau istri mah gitu ya. Iya. Jadi kemana-mana kan harus izin sama suami ya. Iya. Berarti lama juga ya. Terakhir waktu usia berapa tahun yang Lisna ketemu sama ibu? Berapa ya? Waktu SD, waktu SMP. Iya, aku pernah ke sana dibawa bapak ya. Nemuin ibu, nemuin mama. Terakhirnya teh kelas berapa ya? Kelas 2 SMP gitu ya. Berarti hampir 2 tahun ya? Iya. 2 tahun ke belakang berarti ya? Bertemu sama mama. Tapi kangen nggak sama mama? Kangen. Pasti kangen lah ya. Kangen. Sama ibu ya. Apalagi kalau lihat orang lain, mungkin Neng Lisna pasti iri juga ya. Iri banget. Kemana-mana sama ibu gitu ya. Iya. Kalau Neng Lisna mah sendiri, paling sama nenek ya. Sama nenek. Nah, kalau Neng Liska kangen gak sama ibu? Kangen. Aduh, teman-teman, ini Neng Liska kangen juga, tapi sayang Neng Liska mah jadi nggak bisa ketemu karena udah nggak ada ya. Ke makam. Paling ke makamnya. Berarti itu makamnya di mana? Ibunya Neng. Di Majalengka. Di Majalengka. Oh iya teman-teman, ini Neng Liska adalah anak yatim yang tinggalkan waktu usia berapa? 6 bulan ya? 6 bulan. Jadi 6 bulan tuh udah ditinggalkan. Berarti diasuhnya sama nenek sampai usia Neng Liska sekarang udah 5 tahun ya? Semoga neneknya sehat terus ya. Karena udah membesarkan anak yatim nih. Semoga berkah. Rezeki melimpah. Nah ini Bapak Neng Lisna sekarang kan di Sumedang ya? Iya. Di Sumedang. Punya istri lagi mungkin ya? Punya istri lagi. Jadi gini teman-teman ya, barangkali teman-teman belum ada yang tahu, mungkin bertanya-tanya kenapa Neng Lisna sama Neng Liska kakak beradik, tapi Neng Liska anak yatim. Jadi setelah bercerai sama ibu Neng Lisna, menikah lagi, punya anak Neng Liska. Terus Neng Liska waktu 6 bulan meninggal. Jadi gitu teman-teman ceritanya, biar teman-teman gak bertanya-tanya. Aduh, sedih juga ya. Tapi ya kita juga harus tetap bersyukur ya Neng.
biarpun kita hidup seperti ini ya di tempat yang terpencil seperti ini, tapi banyak juga orang lain yang nggak punya tempat tinggal ya. Ada yang di kolong jembatan kan ya. Apa ya, si Neng mah termasuk beruntung juga. Yang penting bisa bahagia ya Neng. Ya percuma misalkan kita harta banyak, semua ada tapi nggak bahagia. Dan mudah-mudahan si Neng ke depannya jadi orang yang sukses ya Neng. Karena Allah tidak tidur ya Neng. Yang penting si Neng berusaha. Berarti ini kalau si Neng jajannya ini dari siapa Neng dikasihnya? Sama nenek. Sekarang ya, sekarang adalah kerja. Jadi suka kerja sendiri. Jadi suka kerja. Berarti itu waktunya kan si Neng sekolah. Berarti kerjanya sebelum sekolah. Sebelum. Jadi kan jam 4 udah bangun, terus pagi-pagi banget ke rumah yang nyuruh gitu ya. Yang nyuruh, ada orang yang nyuruh. Terus itu kerja apa? Kerja buat itu sayuran atau apa? Dagang apa sih? Lumpia ya? Bukan dagang sayur. Dikira dagang sayuran gitu, mungkus-mungkus gitu. Jadi di tukang lumpia. Iya, di tukang lumpia. Jam 4 sampai jam. Iya. Itu nyuiran daging ayam buat apa? Buat itu tabur lumpia. Buat dalamnya lumpia. Iya, dalamnya. Nah, ini teman-teman, jadi Neng Rizka jajannya tuh nggak mengandalkan dari neneknya ya. Alhamdulillah Neng Rizka juga prihatin orangnya ya, suka bekerja sebelum berangkat sekolah ya Neng. Alhamdulillah nih teman-teman, Neng Rizka biarpun orangnya cantik tapi dia nggak gengsi lah. Ya nggak gengsi untuk bertahan hidup. Karena kita jangan mengharapkan bantuan dari orang lain gitu ya Neng. Yang kita harus bekerja sendiri. Nah gitu. Insya Allah kalau kita bekerja sendiri pasti kedepannya kita akan biasa untuk bekerja gitu ya. Dan insya Allah si Neng akan jadi orang yang sukses. Iya. Iya. Sama Bu abdi oge nya nuju alit nuju sekolah SD dagang jambu sami daya abdi oge sanes jalmi kaya. Alhamdulillah. Tapi nu penting mah orang salehat tiasa mam sadidintena gitu nya. Mudah-mudahan bae ya Neng Lisna ke depannya ya banyak rezeki ya, sehat selalu. Dan siapa tahu ya ada yang mau bantu sama Neng Lisna ini ya, alhamdulillah gitu ya. Ya Dede, si Dedenya ini. Dede tapi pingin sekolah. Nanti aja sekolahnya TK ya. Kalau udah 6 tahun ya. Ya. 6 tahun. Ya intinya dengan adanya video ini kita tetap bersyukurlah buat teman-teman semua ya. Karena hidup di dunia ini enggak cuma banyak uang atau banyak harta ya Neng. Ya, biarpun banyak uang banyak harta tapi tidak berkah ya percuma. Yang penting kita bisa menjalankannya untuk kehidupan sehari-hari dengan baik, ikhlas ya. Kalau misalkan ikhlas mah alhamdulillah kedepannya pastilah si Neng mendapat keberkahan dan mendapat jalan untuk menuju kesuksesan. Dan jangan lupa juga untuk jaga nenek ya, karena nenek yang dari kecil udah mengurus Neng ya.
tanpa nenek mungkin si Neng nggak akan seperti ini, nggak akan sebesar ini. Dan alhamdulillah neneknya juga sangat bertanggung jawab buat cucunya ya. Biarpun neneknya seorang diri ya, seorang diri untuk mencari uang buat cucu-cucunya, tapi alhamdulillah udah segede gini nih cucu-cucunya. Ini berarti si nenek kerjanya cuma di sawah ya, Nek? Cuma di sawah, cuma petani, tapi alhamdulillah bisa mencukupi untuk jajan si Dede, Liska, Neng Lisna, dan saya juga sangat terharu sama perjuangan Neng Lisna yang sangat tegar ya untuk menjalani hidup ini ya, Neng. Karena ya mau gimana lagi ya, Neng. Karena ini adalah bukan pilihannya, Neng. Bukan pilihan, karena ini mungkin udah menjadi takdir. Kalau pilihan mah mungkin nggak akan seperti ini ya, Neng. Ya pengen seperti orang lain gitu ya, punya rumah mewah, hidup berkecukupan, tapi ya apa boleh buat ya. Yang penting kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Neng Lisna dan keluarga disehatkan. Insya Allah kalau kita sehat buat cari rezeki juga pasti nggak akan susah ya, Bu. Ya. Aduh, teman-teman jadi sedih juga ya, teman-teman. Maaf ya, Neng ya. Nanya-nanya ini jadi sedih nih. Ini saya sangat kasihan sama si Neng nih. Nah, ini Ibu si Ibu udah masak berarti di ini? Udah. Neng Lisnanya, Neng Liska udah pada makan? Ya, udah. Alhamdulillah ya. Mau lihat ke sini, Neng? Ya, boleh. Neng, ini toiletnya sekarang mau udah tertutup ya? Iya, udah tertutup. Alhamdulillah nih. Toilet Neng Lisna sudah tertutup, jadi nggak terbuka seperti yang pas saya datang ke sini ya, Neng. Pas datang ke sini mah ini udah ini masih terbuka. Kalau mandinya berarti Neng itu pagi-pagi banget. Iya, jam 4 pun ya. Jam 4. Kalau misalkan siang berarti nggak bisa ya, nggak bisa mandi gitu. Nggak bisa, palingan sore. Tapi sekarang mah udah mulai aman nih, teman-teman. Udah mulai tertutup nih, dan nggak takut ada orang yang liwat, jadi nggak malu gitu ya, Neng. Apalagi si Neng perempuan gitu ya. Ya udah, Neng, karena ini udah lama juga nih ngobrol-ngobrol sama si Neng ya. Dan saya udah mau pulang nih karena jauh juga ya untuk menuju ke rumah. Dan terima kasih atas waktunya ya. Dan maaf sekali lagi saya datang ke sini berarti udah ketiga kalinya ya. Tapi nggak ganggu. Ya udah, Neng, saya pamit dulu ya. Boleh. Nah, Dede, saya pamit dulu.